warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unsa Akmala yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dan kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua Hima PGSD Universitas Alma-Ata Yogyakarta, Kak Ilhami. Bisa memperkenalkan diri dulu, Kak? Oh ya, terima kasih ya Unca ya atas waktunya ya. Oke ya teman-teman, para streaming yang berbahagia, saya Ilham gitu. Sebenarnya kita mau ini, Unca mau udah turun gak jadi ketua lagi gitu. Karena masanya udah habis gitu. Tapi ya masih di Kelima sekarang. Alhamdulillah baik gitu. Baik, untuk kabar baik. Sapa dulu lah. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Di podcast kali ini kita akan ngobrol tentang cinta tanah air dan bela negara di masyarakat kota. Menurut Kak Ilham nih, Ya. bagaimana kehidupan masyarakat di kota mempengaruhi rasa cinta dan tanah air? Oke, terima kasih Unca ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah cinta kepada tanah air itu masalah nasionalisme ya. Jadi memang itu harus dimiliki oleh seluruh warga negara Republik Indonesia gitu ya. Memang berkedudukan sebagai warga Republik ini gitu. Karena bagaimanapun kita itu tidak boleh yang namanya melupakan sejarah gitu, sejarah bangsa ini dan yang lain-lain gitu. Dan sebenarnya kalau kita maknai sebuah cinta kepada tanah air sangat banyak sekali gitu, entah itu melalui kegiatan-kegiatan, melalui agenda-agenda gitu. Memang sekarang ya banyak memang masyarakat dari kota yang memang kalau saya ini memanggilnya urban, masyarakat urban, jadi memang perkotaan gitu ya, seperti DKI Jakarta lah gitu, DI Yogyakarta gitu, yang memang kota-kota besar sering dikunjungi oleh para masyarakat di luar kota lah gitu, misal dari mana ya, Sumatera, dari Lampung, dari Bali gitu. Memang rasa cinta ini cenderung memang sering dicerminkan oleh masyarakat kota itu melalui kegiatan-kegiatan gitu, entah itu bela negara, bakti sosial gitu. Dan bahkan saya menyoroti Jogja ya gitu ya, karena kita semua itu kuliah di Jogja gitu. Jogja kan terkenal dengan kota pelajar gitu, kota budaya gitu, yang memang kota ini memang dalam sejarah memang banyak sekali mengkontribusikan untuk kemerdekaan Indonesia gitu, dari beberapa sejarah lah gitu ya. Nah, jadi memang mahasiswa yang kuliah di Jogja itu saya rasa sudah melakukan kegiatan yang memang berbentuk rasa cinta gitu. Dan bahkan kampus-kampus di Jogja pun banyak yang memang berorientasi pada nilai-nilai nasionalis, religius gitu, nilai-nilai kebangsaan lah gitu. Nah, itu memang seharusnya kita pelajari lah sebagai mahasiswa gitu. Ya sederhana saja menurut saya Unca ya. Masyarakat sekarang itu memang harus melek akan sejarah gitu. Entah itu sejarah dari yang umum menuju yang bercabang-cabang gitu, atau lebih spesifik gitu. Ya seperti kegiatan-kegiatan gotong royong gitu. Sebenarnya itu sederhana saja. Jadi semangat gotong royong itu memang harus kita tanamkan sejak dini gitu. Gotong royong, persatuan gitu, rasa cinta gitu. Sehingga nantinya ketika sifat-sifat ini sudah kita tanamkan dari sejak dini lah, dan itu akan timbul keterbiasaan gitu. Dan keterbiasaan ini akan membawa seseorang itu selalu dekat dengan sifat-sifat seperti cinta, persatuan, cinta damai gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan bahkan ketika kuliah, ketika kita menjadi mahasiswa dan mahasiswi, ketika kita kuliah dengan benar-benar kita untuk menuntut ilmu, nah itu bagian dari rasa cinta juga gitu. Karena ya sekarang perang kita nggak melawan penjajah lagi gitu. Maksudnya penjajah seperti Belanda, Jepang, Portugis misalnya. Dan itu bukan era kita lagi. Era kita adalah bagaimana menyiapkan diri untuk selalu nantinya kita mengisi pos-pos strategis gitu. Contoh kalau kita PGSD kan, entah itu menjadi guru, kepala dinas gitu, dan yang lain-lain lah. Nah, karena kita tidak akan pernah tahu tuh kedepannya kita akan menjadi apa gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau untuk rasa cinta juga kuliah, kita kerjain tugas gitu, itu memang sebenarnya itu udah kontribusi terhadap negara gitu. Jadi menyiapkan dan prepare diri kita ini apakah nanti kedepannya, karena kita kan 2045 Indonesia Emas gitu kan tagline-nya kan. Itu sebenarnya tergantung generasi Gen Z yang sekarang menjadi pemuda dan pemudi gitu.
Maka dari itu adalah letak strategis gitu bagi bangsa kita gitu. Dan itu bonus demografi ya 2045 gitu ya. Semoga saja Indonesia Emas 2045 ini kita juga yang berkontribusi gitu. Itu aja prolog dari saya, awalan lah gitu. Ada lagi nih Kak, Ya. ngomongin ini kan kita kan di daerah istimewa Yogyakarta ya. Menurut Kak Ilham nih, apa contoh bentuk cinta tanah air yang bisa dilakukan di masyarakat kota, khususnya di kota Yogyakarta ini? Oke, menarik nih kalau kita bincang soal Jogja ini memang istimewa gitu ya. Dari memang Jogja ini di setiap sudutnya itu selalu ada pembelajaran, selalu ada kenangan gitu. Nah, sebenarnya Jogja ini adalah kota budaya gitu. Artinya tradisi yang ada di Jogja ini masih kental dan masih dipertahankan sampai sekarang. Contoh kan masih menggunakan apa ya, keraton ya, kesultanan gitu. Yang lain kan pemilu gitu, gubernur dipilih oleh rakyat gitu. Nah, karena keistimewaan Jogja, dia mempunyai otoritas hak istimewa yang memang gubernur ini langsung gitu turun temurun dari ibaratnya raja-raja yang dahulu gitu, turun temurun, dinasti lah gitu. Dari zaman dulu gitu. Nah, ini sebagai masyarakat Jogja sebenarnya kita juga harus mempertahankan gitu. Ya seperti bentuk-bentuk tarian gitu, identitas budaya gitu memang tidak pernah hilang gitu. Karena bagaimanapun rasa cinta itu sebenarnya kita menunjukkan identitas kita dan bangga atas identitas yang kita punya itu cinta kepada negara gitu. Nah, kan kita kan prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika tuh. Jadi memang berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan gitu. Jadi jangan minder lah gitu. Kalau memang kita orang Jawa, pakai Jawanya gitu. Kita memang orang dari Indonesia Timur ya silahkan, identitasnya harus dipakai gitu. Dari Sumatera misalkan, dari suku Melayu, ya itu silahkan digunakan saja dan jangan pernah malu akan identitas kita gitu. Karena itu keunikan gitu. Ya coba bayangkan kalau itu semua bersatu dengan rukun, maka itu akan menjadi apa ya? Menjadi indah gitu. Karena Bhinneka Tunggal Ika tadi gitu. Dari sekian banyaknya suku, ras, budaya, tapi kita tetap bisa bersatu gitu. Karena jarang loh negara-negara yang memang bisa bersatu dengan perbedaan yang ada gitu. Gitu sih sebenarnya. Ya intinya cintalah kepada budaya yang ada gitu. Berarti tuh kita tuh kayak nggak boleh malu dari kayak adat kita, Bener. dari bahasa kita. Iya. Kemudian nih Kak, Ya. apa tantangan terbesar masyarakat kota dalam menjaga cinta tanah air dan bela negara? Tantangan terbesar ya. Kalau tantangan terbesar ya sekarang mungkin karena kita kan udah di era digitalisasi ya. Jadi memang dunia itu dalam genggaman ya. Jadi memang minat-minat untuk kita melestarikan budaya sebagai Gen Z, minat untuk apa ya, istilahnya selalu kayak apa ya, menyuarakan aspirasi-aspirasi. Sebenarnya kan kritikan itu adalah sebuah tanda cinta gitu. Dan terkadang kita Gen Z ini cenderung hal itu dialihkan ke yang namanya mohon maaf ya, ini saya juga melakukan gitu karena kita semua melakukan gitu, seperti IG atau TikTok gitu, dan itu mereka apa ya, istilahnya FOMO gitulah. Jadi memang fokus kita itu memang agak teralihkan lah gitu, terdistract gitu. Jadi tidak berfokus untuk selalu melestarikan gitu. Ya itu nggak masalah, ini kan zaman ya, perbedaan zaman ya, karena setiap zaman kan ada orangnya masing-masing gitu. Nah kita lah pemilik zaman ini gitu. Nah kita ada di era itu, jadi agak susah memang. Ini memang susah juga ini gitu kan, karena ya bagaimanapun ini juga bisa apa ya, mengalihkan fokus gitu. Itu terjadi gitu. Nah intinya apa? Intinya ketika kita tidak bisa untuk menghilangkan hal itu, cukup diminimalisir, cukup diperkecil gitu. Ya kita tetap menunjukkan rasa cinta dengan ya cinta akan budaya tadi gitu. Apa ya, menari lah gitu. Karena ya tarian itu kan adat dari kita gitu ya. Memakai baju adat gitu, nggak apa-apa. Sekedar foto pakai baju adat itu rasa cinta sebenarnya. Karena wah ya, cenderung Gen Z ini agak malu ketika memakai adat gitu. Dan itu teralihkan oleh standarisasi yang memang dari luar gitu. Ya tahu sendiri lah gitu, gimana gitu ya. Entah itu outfit yang memang ya kayak gitu, misal clean outfit, skena outfit gitu. Dan itu memang terjadi dari itu. Nah makanya boleh seperti itu, nggak masalah karena itu udah zamannya. Kita juga mau menghilangkan agak susah, tapi kita jangan lupa gitu bahwa ini loh baju adat daerahku keren, ini loh bahasa daerahku keren. Terus ada juga senjata daerahku gitu. Nah itu cukup apa ya, cukup
merepresentasikan lah bagaimana nanti kita untuk selalu ada rasa cinta itu pada dalam diri kita, gitu. Banyak ya pertanyaannya kayaknya ya. Ini terakhir. Oh, terakhir. Iya. Ini ada satu lagi terakhir nih. Bagaimana modernisasi bisa menjadi alat untuk memperkuat nasionalisme di masyarakat kota? Oke, menarik nih. Memang modernisasi ya tadi karena semua itu memang digital ya. Jadi memang udah modern gitu. Mau kita pakai HP, mau laptop, apakah gitu, dan gawai dan sebagainya memang sudah banyak yang memakai itu. Dan bahkan orang-orang tua, anak-anak kecil ya, mereka sudah mahir dalam mengoperasikan hal tersebut gitu. Yaitu tadi kita bagaimana bijak menggunakan medsos lah, entah itu kita membuat konten-konten yang memang bersifat edukasi gitu, cinta kepada negara gitu atau apa gitu. Nah itu memang bisa dilakukan, dan bahkan sebenarnya sederhana ketika kita membuat ya meneruskan quote-quote apa istilahnya, kata-kata para ahli kita share gitu. Siapa tahu dari situ kan orang juga termotivasi gitu kan untuk dirinya gitu loh, melihat quotes yang kita share. Nah, sebenarnya sederhana itu, dan itu ketika kita melaksanakan ya agak susah gitu, pasti itu kan susah gitu. Itu sih kalau untuk modernisasi ya. Jadi kesimpulan yang didapat dari KIH ini berarti cinta tanah air dan bela negara merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, dan serta tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Cinta tanah air diwujudkan melalui penghargaan terhadap budaya, persatuan, serta ketaatan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, bela negara tidak hanya berarti mengangkat senjata, tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan sosial, menjaga persatuan, menaati hukum, serta berkontribusi positif sesuai kemampuan masing-masing. Rahmat, Dengan menanamkan dan menerapkan nilai cinta tanah air dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat memperkuat kesatuan nasional dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. sama NTT cuma pihak kabupaten. Terima kasih untuk Kak Ilham Ya, sudah bersedia sama-sama. menjadi tamu kita sore kali ini, Muka-muka dan sudah menyempatkan waktunya kita membuat podcast. Aman lagi slow aja ini. Cukup sekian pembahasan kali ini. Saya Unsa Akmala pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.